Hai, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu Mira di video bimbingan klasikal. Nah, video bimbingan klasikal kali ini akan membahas tentang manajemen waktu. Jadi, tonton terus sampai akhir videonya ya, jangan di skip loh. Kali ini, Ibu akan membahas bagaimana cara manajemen waktu menggunakan sistem E+3C by Kevin Kruse dalam bukunya berjudul 15 Secrets Successful Time Management. Apa itu sistem E+3C? Nah, sistem E+3C ini adalah singkatan dari energi, capture, kalender, dan konsentra. Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah energi. Sebelum kita bisa memulai hari, mengerjakan tugas, dan mengatur waktu yang kita miliki, tentunya kita harus punya energi. Nah, yang pertama dengan tidur yang cukup. Tidur 6-8 jam sehari membuat tubuh kita lebih sehat, produktif, dan bisa berkonsentrasi saat mengerjakan tugas. Yang kedua adalah makanan bergizi. Dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, makan yang teratur, dan minum air putih membuat tubuh kita lebih sehat dan lebih bersemangat setiap harinya. Yang ketiga adalah berolahraga minimal 30 menit sehari. Dengan berolahraga di sela-sela kesibukan kita mengerjakan tugas, itu akan membuat badan kita lebih fresh, lebih sehat, dan tentunya terhindar dari rasa pegal akibat mengerjakan tugas seharian. Nah, yang terakhir adalah morning routine atau rutinitas pagi. Jadi, usahakan untuk bangun lebih awal 1 jam setiap harinya. Karena bangun 1 jam lebih awal akan membuat dirimu lebih siap dan membuat mood kamu tetap bagus di sepanjang hari. Dan usahakan setiap bangun pagi jangan langsung cek handphone ya, karena dengan langsung cek handphone saat kamu bangun tidur akan mempengaruhi mood kamu di sepanjang hari. Jadi kamu bisa tiba-tiba bete dan itu akan ngefek banget dalam satu hari tersebut. Jadi usahakan di 1 jam awal, kamu bisa lakuin hal yang menyenangkan agar kamu bisa lebih senang dan lebih siap untuk menjalani hari. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu capture atau mencatat hal penting. Nah, selama belajar online ini tentunya banyak banget kan informasi yang kita dapatkan, dan dengan mudah kita bisa screenshot lalu simpan informasinya dalam gadget kita. Namun, meskipun mudah dilakukan, tetapi hal tersebut tentunya sangat riskan karena screenshot yang kita simpan bisa saja tiba-tiba terhapus dan hilang begitu saja. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa pelan-pelan belajar untuk mencatat semua hal penting yang kita miliki, baik itu materi pelajaran, jadwal pelajaran, tugas, atau hal apapun yang kamu rasa penting, itu perlu banget dicatat di buku tulis atau di notes handphone kamu. Karena hal tersebut akan sangat membantu kamu dalam mengatur jadwal atau mengatur waktu yang kamu miliki. Jadi, meskipun belajar online, jangan lupa untuk mencatat ya. Oke, kita sampai di poin ketiga, yaitu kalender atau mengatur jadwal. Nah, dalam poin ini terdapat 3 hal penting yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah mengatur jadwal mingguan dengan slot waktu yang detail. Nah, jika kamu punya banyak tugas, kamu bisa mengatur semuanya dalam jadwal mingguan yang kamu miliki. Nah, ini akan membantu kamu untuk mengorganisir dan mengelola waktu yang kamu miliki di setiap minggunya. Ini akan lebih efektif dibandingkan dengan to-do list, karena to-do list itu akan cenderung membuat kita terbebani jika banyak list yang belum terselesaikan. Hal kedua adalah tugas prioritas. Dari sekian banyak tugas yang kamu miliki, tentunya kamu punya tugas yang paling penting untuk dikerjakan lebih awal. Nah, itu disesuaikan dengan deadline dari tugas tersebut. Jadi, kamu bisa lebih fokus untuk mengerjakan tugas dan lebih mudah untuk menyelesaikan satu persatu tugas yang kamu miliki. Nah, jadi jangan lupa atur jadwal tugas kamu beserta jadwal pengumpulan tugas tersebut. Hal penting yang ketiga adalah 20/80. Maksudnya adalah usaha 20% dengan hasil 80%. Dengan kata lain, usaha minimal dengan hasil maksimal. Maksudnya kayak gimana? Nah, misalnya kamu dalam setiap mengerjakan soal harus punya strategi terbaik
agar kamu bisa menyelesaikan dengan cepat dengan hasil yang sangat maksimal. Misalnya gini, kamu punya tugas untuk merangkum satu bab. Nah, kamu bisa untuk membaca paragraf pertama dan rangkuman dari bab tersebut dalam buku. Nah, dengan begitu kamu akan lebih mudah dan lebih cepat untuk memahami esensi dari bab tersebut dan lebih mudah untuk merangkum bab tersebut. Dan misalnya gini, kamu punya tugas MTK. Kamu dapat 10 soal. Saat kamu dapat 10 soal, yang pertama kamu lakukan adalah membaca secara keseluruhan soal tersebut agar kamu bisa membayangkan ini soal apa, rumusnya bagaimana, materinya materi apa, dan bagaimana ya saya bisa mengerjakan. Nah, hal tersebut akan memudahkan kamu untuk mengerjakan satu persatu soal yang kamu miliki. Nah, kita udah sampai di poin terakhir, yaitu concentrate atau konsentrasi. Nah, dalam mengerjakan tugas, tentunya kita perlu konsentrasi agar tugas kita cepat selesai. Di sini terdapat 4 hal yang dapat membantu kita untuk tetap fokus dalam mengerjakan tugas. Yang pertama adalah silent notifikasi sosial media saat belajar. Jadi, usahakan untuk menunda membalas chat WhatsApp yang tidak berhubungan dengan tugas yang sedang kita kerjakan. Nah, yang kedua adalah kerjakan tugas satu persatu, jangan multitasking. Nah, hal ini akan membuat kamu lebih cepat dalam menyelesaikan tugas karena kamu hanya fokus dalam satu tugas. Yang ketiga adalah fokus selesaikan tugas prioritas. Nah, jika tadi kamu sudah menyusun prioritas dalam tugasmu, kamu bisa selesaikan itu dulu satu persatu. Jika sudah selesai, kamu bisa pindah ke tugas lainnya. Nah, yang terakhir adalah setelah 1 jam fokus, luangkanlah waktu 5-10 menit untuk beristirahat. Nah, itu tadi penjelasan dari sistem E+3C dalam manajemen waktu. Semoga dapat bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membantu untuk kamu memanage waktu kamu setiap harinya. Good luck ya, selamat mencoba. Dan yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video bimbingan klasikal selanjutnya.